dengan NIM 23 10 10 11 11 3. Perkenalkan, nama saya Alifian Harun Imam. NIM saya 23 10 10 11 12 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asman Nabil dengan NIM 23 10 10 11 12 9. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, Bapak Proklamasi serta Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu Ali Sostromijoyo, seorang ahli hukum dan diplomat Indonesia. Beliau menerangkan pengertian Pancasila melalui sudut pandang aspek politik. Menurut beliau, Pancasila adalah landasan dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Beliau menganggap Pancasila sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Ali Sostromijoyo juga menekankan bahwa Pancasila adalah landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan yang berkeadilan. Pengertian Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen pemerintahan aturan negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan filosofi negara. TAP MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966 adalah peraturan pertama yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan oleh TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Makna Pancasila. Pancasila yang menjadi filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat 1 sistematis, 2 fundamental, 3 menyeluruh. Karena itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan norma yang fundamental terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila yang terdapat dalam butir nilai Pancasila yang terdapat pada manajemen aturan negara di Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mendorong pemimpin untuk bertindak secara integritas, etika, dan moral yang tinggi. Ini membantu dalam pengambilan keputusan secara etis dan pengelolaan yang berdasarkan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menggarisbawahi perlu adanya perlakuan adil terhadap semua anggota, organisasi, dan masyarakat. Manajemen pemerintah ini berbasis pada Pancasila yang kedua untuk menghindari diskriminasi dan mendukung keadilan sosial. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mendorong pemimpin serta anggota untuk membangun tim yang solid dan bersatu guna untuk menghindari konflik internal, serta mempromosikan kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai unit ataupun individu dalam organisasi. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menekankan pentingnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Ini bisa mengubah pada manajemen yang partisipatif dan memberikan kesempatan pada anggota untuk berkontribusi dalam membuat keputusan. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang,
Manajemen yang berdasarkan sila ini menciptakan kebijakan yang mencakup keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Penerapan Pancasila dibagi menjadi 5, yaitu 1. Dasar filsafat negara, 2. Dasar pembangunan, 3. Kebijakan politik, 4. Pembentukan hukum, dan 5. Pembangunan sosial budaya. 1. Dasar filsafat. Dasar filsafat negara juga biasa disebut dasar atau landasan ideal. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak, dan kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, dasar pembangunan. Pancasila tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjadi dasar pembangunan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sangat penting dalam memandu pembentukan hukum, pemerintahan, dan kebijakan di Indonesia. 3. Kebijakan politik. Diperlukan suatu sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik juga sangat penting karena masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi dampak tersebut agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 4. Perlindungan hukum. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. 5. Pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan hakikat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab dengan dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Kesimpulan, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia, bukan hanya sekadar menjadi dasar negara, akan tetapi juga sebagai moral yang harus menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, seperti halnya yang dikutip dari TAP MPR nomor 111/MPR/2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan perundang-undangan Indonesia, bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Maka dari itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekian presentasi dari